Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pagi ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, untuk pembelajaran ini tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan. Yang kedua, menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI. Yang ketiga, menulis cerita tentang cerita manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, kita lihat, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Ada pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua, ada konferensi ekonomi. Pada tahun 1964, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Yang ketiga, ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang diinisiatifi oleh Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat, rencana Kasimo atau biasa disebut dengan Kasimo Plan. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuannya, program ini adalah untuk meningkatkan produksi pangan. Isi dari Kasimo Plan antara lain, yang pertama, menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima yaitu transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin B.R. Motik. Organisasi ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan didirikannya PTE diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat ada peta konsep upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Antara lain ada pinjaman nasional oleh Menteri Keuangan I.R. Surahman, ada konferensi ekonomi oleh Menteri Kemakmuran I.R. Darmawan Mangunkusumo, ada pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi Inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani, ada rencana Kasimo yang dipimpin oleh I.J. Kasimo, dan Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh B.R. Motik. Sekarang kita lihat kalimat
efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi yang jelas dalam penyampaian maksud dan tujuannya, tidak berlebihan atau pemborosan dalam menggunakan kata. Syarat kalimat efektif yaitu mudah dimengerti oleh pembaca. Pada kalimatnya tidak multitafsir, tidak berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman bagi pembaca, tidak melakukan pemborosan kata, dan bersifat sistematis. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif yaitu bentuk paralel, struktur yang sepadan, tidak berlebihan dalam penggunaan kata, kecermatan penalaran, gagasan yang padu, bahasa yang logis, dan ketepatan pemilihan kata. Nah, kita lihat ini ada contoh kalimat efektif. Kalimat efektif dari tugas utama seorang guru ialah mengajar, meneladani, dan mendidik. Sedangkan contoh kalimat tidak efektifnya, tugas utama seorang guru ialah mengajar, belajar, dan usaha. Nah, kita bisa lihat sendiri, kalian bisa baca sendiri contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ya. Oke, sekarang kita lanjut tentang kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah yang sudah ditentukan. Ciri-ciri dari kata baku yaitu kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing, pemakaian imbuhan secara eksplisit, bukan bahasa percakapan, penggunaan sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme dan tidak mengandung hiperkorek. Pembelajaran kita sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.